Kembali bersama kami dalam Market Buzz, pemirsa, dan sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita coba cermati posisi IHSG terkini, di mana berdasarkan data pemirsa IHSG masih bergerak di zona penguatan, menguat tipis saja 0,04% ke level 8.716. Dan jika kita lihat dari indeks lainnya seperti IDX 30 ini juga menguat, IDX 80 juga menguat, dan jika kita lihat LQ45 ini sepertinya cukup juga senada dengan laju indeks harga saham gabungan. Sementara jika kita lihat dari pergerakan sektoralnya sendiri, teknologi memimpin penguatan dengan kenaikan lebih dari 1%, diikuti sektor industri menguat 0,6%, cyclical juga masuk dalam jajaran sektor yang menguat, transportasi, non-cyclical, dan jika kita lihat justru sektor keuangan ini bolak-balik di zona pelemahan dan juga penguatan, tipis-tipis saja meskipun sempat menguat tadi lebih dari 0,01%. Sementara jika kita lihat sektor kesehatan, properti dan energi konsisten masih berada di zona pelemahan pada pembukaan IHSG di perdagangan Selasa 9 Desember. Adapun dari sisi top gainers, pemirsa, saham-saham yang masih mencatatkan penguatan dan mendorong IHSG, di antaranya ada Dewa di sana naik 4% bahkan. Kemudian Bumi naik 1,5%, Goto melanjutkan kenaikan 2,8%, JARR, TB, PAS, AMMN, IRSX, Kios, dan juga saham-saham lainnya. Sementara dari sisi top losers, ada ADMR turun 1,73%, Energi ke zona merah turun 1,7%, TPIA melemah 1,3%, KLBF, FPNI, PYFA, AMRT, GTSI, MDKA, dan juga sejumlah saham lainnya. Dan kembali kita lanjutkan diskusi kita hari ini. Pada hari ini Pak Ray, kita sudah lihat posisi IHSG di pembukaan perdagangan Selasa. Jika kita lihat IHSG sepertinya bolak-balik di zona pelemahan dan penguatan. Pak Ray, ini apa yang kemudian bisa kita lihat dari posisi pembukaan terkini? Ya, kalau kita melihat untuk penggeraknya, terpengaruhnya di antara positif negatifnya tergantung dari perbankan juga ya. Karena tadi seperti disebutkan, saham-saham perbankan ini masih bergerak naik atau turun di sekitar itu. Kemudian untuk penggerak lainnya yang masih berlanjut ya, untuk saham-saham yang kemarin memiliki volume peningkatan besar, itu volume besar kemarin masih ada Dewa, Bumi, dan Goto. Seperti yang kita sebutkan tadi, kita adanya peralihan peralihan portofolio tadi itu, seperti itu kemungkinan. Jadi masih ramai untuk saham-saham yang kemarin disebutkan, masih ramai. Yang kemarin ramai juga hari ini kemungkinan masih ramai sampai akhir tahun, karena itu tadi peralihan portofolio mungkin untuk mengejar window dressing seperti itu. Oke, masih cukup ramai saham-saham yang ditransaksikan untuk mengejar periode window dressing. Baik, kita lihat nanti bagaimana kemudian laju IHSG pada perdagangan hari ini. Apakah kemudian masih konsisten di zona penguatan seperti perdagangan Senin. Selanjutnya kita cermati bersama pemirsa. Sebelum kita ke saham pilihan, saya ingin mengajak Anda untuk melihat posisi bursa Asia terkini ataupun pada pagi hari ini, di mana dari indeks Nikkei 225 ini melemah 0,11% pada pembukaan pagi tadi ke level 50.528. Straits Times indeks Singapura menguat 0,18% ke 4.515. Kospi Korea melemah 0,32%. Hang Seng Hong Kong terkoreksi tipis 0,03% ke 25.768. Dan selanjutnya coba kita lihat bagaimana saham-saham yang masuk dalam rekomendasi di hari ini menurut narasumber di hari ini. Ada SMGR di sana masuk rekomendasi buy. Kemudian Astra International trading buy disematkan untuk saham ini. SCMA spekulatif buy, dan juga ada SSIA masuk dalam jajaran saham pilihan dengan rekomendasi trading buy. Dan selanjutnya Pak Ray, mungkin kita bisa ulas satu persatu saham-saham pilihan di hari ini. Kita awali dengan SMGR terlebih dahulu, masuk dalam rekomendasi, disematkan rekomendasi buy. Bagaimana kemudian SMGR bisa diperhatikan oleh para pemirsa hari ini? Iya, sama Gresik lebih ke sentimen ini recovery sih, untuk kita tahu bahwa beberapa saat yang lalu terjadi bencana di Sumatera, kemungkinan akan memberikan permintaan untuk kenaikan produk semen seperti itu, sehingga kita boleh memperkirakan
coba masuk di SMGR. Oke, masih bisa diperkirakan masuk di SMGR. Melihat levelnya saat ini di 2.890, seberapa prospektifkah dan level mana yang mungkin cukup nyaman jika ingin melakukan penambahan portofolio SMGR? Iya, untuk di level 2 di dekat supportnya 2850, 2840 seperti itu kelihatan cukup 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 baik ya untuk masuk di situ dengan target di 3000 seperti itu. 2840, 2850 level support ataupun level yang cukup bisa diperhatikan. Bahkan tadi level terdekatnya di 3000 bisa menjadi patokan untuk Anda pemirsa jika memperhatikan salah satu saham yang bergerak di industri ataupun sektor semen di Indonesia. Ada SMGR di sana masuk dalam salah satu rekomendasi saham di hari ini. Kita berlanjut ke saham pilihan berikutnya, ada Astra International atau ASII. Ini trading buy yang diberikan oleh Pak Ray kepada ASII. Apa yang menjadi catatan untuk ASII sejauh ini? Sejauh ini saham Astra menguat dengan tidak terlalu langsung naik tinggi begitu. Dia berjalan pelan tapi arahnya masih naik dengan tren positif naik. Dengan aksi beli asing yang masih terus menopang saham ini, untuk masuk di saham Astra untuk sampai akhir tahun kelihatannya cukup aman gitu. Oke, cukup aman ya untuk bisa masuk ke Astra hingga akhir tahun. Level Astra di 6.725 jika kita bandingkan dengan level awal-awal tahun 2025 ini sebetulnya sudah cukup lumayan jauh. Lantas keberapa lagi prospek untuk saham ASII? Untuk target tutup tahun kelihatannya di 7.000-an, terutama 7.200 target mungkin. Dengan level untuk kita bisa entry price terbaik mungkin di sekitar 6.550 sampai 6.650. Seperti itu, Pak. Entry price terbaik tadi tidak begitu jauh, masih di level 6.500-an, bahkan juga tadi 6.600, di mana Astra International saat ini pemirsa di 6.725 dan sudah dibuka, masih di posisi penguatan tipis saja meskipun memang masih belum begitu banyak bergerak pada awal sesi pertama Selasa 9 Desember. Selanjutnya kita ke saham pilihan berikutnya, ada SCMA. Nah ini cukup menarik juga Pak Ray, kenapa kemudian salah satu saham di industri media ini bisa masuk dalam rekomendasi dan disematkan spekulatif buy? SCMA, apa yang menarik? Ya, ini mungkin terkait dengan grupnya aja yang sebentar lagi IPO ya, supaya mungkin SCMA akan menerima sentimen positif dari masuknya saham Supa ini di ini Bursa Indonesia seperti itu. Dengan support di sekitar 380, target kita di 400 untuk SCMA. Oke, SCMA target terdekat tadi sudah diinformasikan di mana saat ini SCMA di 386 berpotensi mendapatkan dampak positif dari saham Supa ya tadi menurut Pak Ray, tapi mungkin sedikit saja agak melipir sedikit ke Supanya sendiri. Ini sebetulnya apakah memang cukup bisa dijadikan pilihan atau melihat minatnya apakah cukup tinggi sejauh ini, Pak Ray? Sejauh ini cukup tinggi ya untuk saham big yang kapitalisasi yang cukup lumayan untuk masuk IPO di tahun ini. Market atau masyarakat cukup positif melihatnya seperti itu. Oke, jadi memang tadi akhirnya ini terkorelasi begitu ya bagaimana kemudian akhirnya SCMA masuk dalam salah satu saham rekomendasi. Terakhir saham pilihan ada SSIA, Pak Ray. Nah ini SSIA trading buy, level-level yang bisa diperhatikan bagi para pemirsa, Pak Ray? Iya, untuk trading buy di SSIA cukup menarik karena bisa di range 1820 tiba-tiba bisa bergerak signifikan gitu. Target price-nya di 1950 untuk resistnya sendiri gitu. Untuk supportnya masih di 1810 dan 1820. Saat ini dia di harga 1880, mungkin kita akan masuk di sekitar 1830 atau 40 gitu, juga masih baik. Baik, itu untuk SSIA menjadi saham pilihan terakhir dalam rekomendasi di hari ini. Sekali lagi disclaimer on, keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Mungkin terakhir singkat saja Pak Ray, boleh tips untuk para pemirsa menghadapi perdagangan jelang akhir tahun 2025 harus seperti apa dan peluangnya apakah
seperti apa yang harus bisa dimanfaatkan? Ya, kalau kita sudah memperhatikan tadi ada pergeseran portofolio untuk reksadana lokal. Kemudian mereka memilih saham-saham yang mungkin yang bisa mereka gerakkan sendiri. Maksudnya mereka mampu gerakan. Tapi di lain sisi juga ada saham-saham yang mungkin masih sangat di bawah untuk akhir tahun seperti saham-saham perbankan. Itu juga bisa menarik untuk menjadi watchlist buat window dressing seperti itu. Karena untuk saham-saham seperti yang big cap dengan kapitalisasi besar, kemungkinan kan memiliki berada di portofolio institusi besar seperti itu. Oke, baik, itu tips yang mungkin bisa menjadi masukan bagi para pemirsa memperhatikan perdagangan saham di akhir tahun 2025. Sayang sekali waktu kita terbatas. Pak Ray, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Market Buzz hari ini. Terima kasih atas insight dan juga informasinya. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih Pak Wajan. Ya pemirsa, itu tadi diskusi kami bersama dengan Ray Sialagan, Head of Equity FAC Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa, masih ada sejumlah informasi menarik lainnya, namun kita bergabung terlebih dahulu dengan rekan Vina Munawar. Vina, ada informasi menarik apa hari ini? Ya Fajar dan juga pemirsa, informasi datang dari PT Abadi Lestari Indonesia Tbk yang mengincar pendapatan tumbuh hingga double digit usai sukses menggelar pencatatan perdana saham. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini.